Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya, Raisa, ada Kisha Fatina, Zian Agil, Sandi Ramadana, dan Fajrina Fitri akan menjelaskan soal nomor 1, yaitu apa buktinya bahwa bunyi merambat sebagai gelombang dan bunyi merupakan suatu energi. Nah, sebelum membahas lebih lanjut, apa sih gelombang bunyi? Jadi, gelombang bunyi merupakan salah satu gelombang mekanik. Gelombang mekanik merupakan gelombang yang membutuhkan medium untuk rambatannya. Mediumnya dapat berupa zat padat, zat cair, dan gas. Nah, gelombang bunyi merupakan gelombang mekanik yang digolongkan sebagai gelombang longitudinal. Dan di situ ada gambar dari gelombang bunyi tersebut. Selanjutnya ada macam-macam gelombang bunyi. Yang pertama ada gelombang infrasonik yang berfrekuensi kurang dari 20 Hz. Lalu yang kedua ada gelombang audiosonik yang berfrekuensi antara 20 hingga 20.000 Hz. Yang terakhir ada gelombang ultrasonik yang berfrekuensi di atas 20.000 Hz. Dan di situ juga terdapat gambar-gambar yang berfrekuensi 300 Hz, 500 Hz, dan 300 tambah Hz. Yang selanjutnya adalah karakteristik bunyi. Terdapat 3 karakteristik bunyi. Yang pertama, tinggi rendah nada bunyi tergantung pada frekuensi. Jika frekuensi tinggi, nada bunyi juga akan tinggi. Terdapat gambar di bawah ini. Yang kedua, kuat lemah bunyi tergantung pada amplitudo. Amplitudo besar, maka bunyi akan semakin kuat. Terdapat gambarnya di bawah ini juga ya. Yang ketiga, sumber bunyi yang berbeda akan memberikan bentuk gelombang yang berbeda. Dan gambarnya juga terdapat di bawah itu. Nah, sekarang saya akan menjelaskan bukti kenapa sih bunyi yang merambat itu dapat dikatakan sebagai gelombang. Jadi, bunyi itu dapat dikatakan sebagai gelombang karena bunyi memiliki sifat yang juga merupakan sifat gelombang. Nah, yang pertama itu adalah dapat dipantulkan. Contoh dalam kehidupan sehari-harinya itu adalah gema. Jadi gema merupakan bunyi pantul yang terdengar beberapa saat setelah bunyi yang aslinya. Nah, biasanya gema ini terjadi dan dapat didengar di ruang terbuka yang sangat luas. Hal ini terjadi karena jauhnya jarak tembok penghalang gelombang. Yang kedua itu adalah bunyi dihasilkan karena adanya benda yang bergetar. Jadi, tentu dong bunyi ini tidak dapat dihasilkan jika tidak ada benda yang bergetar. Lalu yang ketiga itu, dalam perambatannya, bunyi memerlukan medium. Medium di sini dapat berupa zat padat, zat cair, dan juga gas. Nah, oleh karena itu, bunyi itu tidak dapat terdengar di ruang yang hampa. Lalu, yang keempat itu adalah dapat berpadu atau berinterferensi. Jadi, interferensi sendiri memiliki arti perpaduan antara dua gelombang yang memiliki frekuensi yang sama. Nah, interferensi ini akan menghasilkan dua jenis. Jadi gelombang yang berpadu itu akan menghasilkan dua jenis interferensi. Yang pertama adalah interferensi konstruktif dan destruktif. Jadi interferensi konstruktif itu merupakan interferensi yang kuat, sedangkan interferensi destruktif itu merupakan interferensi yang lemah. Lalu bunyi itu dapat dibiaskan atau refleksi. Dan sifat yang terakhir yaitu cepat rapat bunyi akan berbeda di setiap medium yang berbeda. Jadi bunyi itu akan merambat paling cepat di medium zat padat, lalu zat cair, dan paling lambat di zat gas. Lalu di sebelah sini bisa dilihat saya telah mencantumkan ilustrasi dari pelayangan bunyi yang terjadi akibat efek dari interferensi bunyi. Lalu selain itu, di sini saya juga akan mencantumkan beberapa contoh bukti bunyi dapat digolongkan sebagai gelombang dalam kehidupan sehari-hari. Jadi sebenarnya bunyi ini terjadi di sekeliling kita. Jadi banyak hal yang dapat diamati untuk membuktikan bahwa bunyi ini dapat digolongkan sebagai gelombang. Yang pertama, itu adalah drum yang bergetar akan menekan dan menipiskan udara secara bergantian, sehingga menghasilkan gelombang longitudinal yang merambat di udara. Lalu yang kedua, jika kita berteriak, kadang terdengar pantulan bunyi.
Karena mengalami pemantulan, maka bunyi ini merupakan gelombang, karena pemantulan itu merupakan salah satu sifat dari gelombang. Lalu, yang ketiga di sini contohnya adalah gelas dapat bergetar apabila didekatkan dengan suatu frekuensi yang besarnya sama dengan frekuensi alam gelas itu sendiri. Jadi, ini tuh merupakan salah satu contoh dari peristiwa resonansi. Nah, apa sih arti resonansi sendiri? Resonansi itu merupakan peristiwa di mana suatu benda itu ikut bergetar karena adanya benda lain yang bergetar karena memiliki frekuensi yang sama atau kelipatan bilangan bulat dari frekuensi itu sendiri. Jadi, resonansi ini terjadi saat suatu frekuensi sumber itu memiliki frekuensi yang sama dengan gelombang bunyi pada suatu kolab udara yang dicirikan dengan terdengarnya suara yang paling nyaring. Jadi maksudnya amplitudenya itu besar. Nah, resonansi ini berguna untuk menghitung kecepatan perambatan bunyi di udara. Yang selanjutnya, energi bunyi. Sebelum itu, mari kita mengingat apa definisi dari energi. Energi adalah kemampuan untuk melakukan usaha atau kerja atau melakukan suatu perubahan. Jadi, energi bunyi adalah merupakan bentuk energi yang dihasilkan oleh getaran atau partikel-partikel udara di sekitar sumber bunyi. Partikel-partikel udara yang bergetar tersebut menimbulkan getaran bunyi. Lalu kenapa bunyi dapat dikatakan sebagai energi? Karena bunyi memiliki sifat yang sama dengan sifat energi, yaitu yang pertama, bisa berubah bentuk dari satu bentuk ke bentuk yang lain, dan yang kedua, dapat merambat. Selanjutnya adalah bukti bunyi merupakan suatu bentuk energi. Berikut merupakan bukti dalam kehidupan sehari-hari. Bukti yang pertama, suara dari pesawat bisa menggetarkan kaca jendela rumah apabila suaranya keras. Selanjutnya, ketika televisi atau radio hidup, maka pengeras suara menggerakkan udara yang berada di depannya, dengan membuat partikel-partikel udara tersebut bergetar. Lalu, energi dan getaran partikel-partikel udara menyampaikannya ke telinga kita, sehingga kita dapat mendengarkan suaranya. Lalu bukti yang terakhir, yaitu suara petasan yang meledak dapat membuat telinga kita menjadi sakit. Sekarang, saya dan rekan saya akan memperlihatkan percobaan yang berkaitan dengan gelombang bunyi. Percobaan tadi merupakan peristiwa resonansi yang menjadi salah satu gelombang bunyi yang terjadi di kehidupan kita. Nah, jika dilihat dari percobaan yang tadi, gelas pertama itu saya beri volume lebih sedikit dibandingkan gelas yang kedua. Tetapi gelas pertama itu menghasilkan suara yang lebih nyaring dibandingkan dengan gelas yang kedua. Jadi kesimpulannya, bunyi merupakan gelombang longitudinal yang dapat merambat di berbagai medium, baik itu padat, cair, dan juga gas. Berdasarkan percobaan yang tadi, semakin besar ruang pada gelas atau semakin sedikit volume air di dalamnya, maka frekuensi yang dihasilkan akan semakin besar. Begitu pula sebaliknya, sehingga volume air berbanding lurus dengan frekuensi yang akan dihasilkan. Bunyi merupakan salah satu dari bentuk gelombang. Aplikasi gelombang bunyi ada pada salah satu alat musik ini, yaitu recorder. Recorder ini termasuk ke dalam pipa organa yang memanfaatkan kolom udara sebagai sumber bunyi. Pipa organa pada recorder termasuk ke dalam pipa organa terbuka karena kedua ujungnya terbuka. Pada ujung yang terbuka, udara akan bergerak bebas, sehingga pada ujung terbuka akan selalu menghasilkan simpangan udara yang maksimum, atau kalau pada gelombang stasioner disebut perut. Frekuensi nada dasar atau nada harmonik pertama pada pipa organa terbuka akan terjadi setengah gelombang dengan dua perut dan satu simpul, sehingga panjang kolom udara pada nada ini dapat dirumuskan sebagai L sama dengan setengah lambda. Lalu, pada frekuensi nada atas satu atau nada harmonik kedua, terjadi satu gelombang dengan tiga perut dan dua simpul, sehingga panjang kolom udara pada nada ini dapat dirumuskan sebagai L sama dengan lambda. Lalu, pada frekuensi nada atas 2 atau nada harmonik ketiga, terjadi satu setengah gelombang dengan 5 perut dan 3 simpul, sehingga panjang kolom udara pada nada ini dapat dirumuskan sebagai L sama dengan 3/2 lambda.
Dari ilustrasi di atas, didapatkan sebuah pola. Dapat dikatakan bahwa panjang kolom udara pada nada ke N akan sama dengan N plus 1 dikali lambda pada nada ke N dibagi 2, dengan N adalah orde yang merupakan bilangan bulat dan dimulai dari 0. Dari perumusan di atas, dapat juga diturunkan untuk mencari frekuensi. Frekuensi pada nada ke N dapat dirumuskan sebagai V per lambda pada nada ke N, atau dapat juga dicari dengan N-1 dikali V per 2 dikali L pada nada ke N. Jadi kesimpulannya, bunyi merupakan gelombang mekanik dan longitudinal. Disebut gelombang mekanik karena perlu medium untuk merambatnya, dan disebut gelombang longitudinal karena arah getarnya sejajar dengan arah rambatnya. Bunyi yang merambat dapat dikatakan sebagai gelombang karena bunyi memiliki beberapa sifat yang sama dengan sifat gelombang, yaitu dapat mengalami difraksi, refraksi, refleksi, dan interferensi. Ada pula sifat khusus gelombang bunyi, yaitu dapat beresonansi. Sifat inilah yang menjelaskan mengapa bunyi bisa juga disebut sebagai energi. Energi pada resonansi dapat menggetarkan benda lain dengan syarat frekuensi kedua buah benda sama. Peristiwa resonansi ini dapat kita lihat dalam kehidupan sehari-hari. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.